Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dina Lestari, stambuk F2211912 dari kelompok Sasadu beserta teman saya Nima Desimiatis Diasi F2211939, Amalia Hidayanti F2211919, Farida Hanum F2211913, dan Nurlela yang Gene F2211928. Kali ini akan mempresentasikan mengenai Rumah Sasadu dari Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Adalah pemaparan materinya. Lokasi arsitektur tradisional Sasadu terletak di perkampungan di wilayah Kecamatan Jailo maupun Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dan sekitarnya yang memiliki persamaan peninggalan seni arsitektur tradisional dalam bentuk bangunan musyawarah yang pada zaman lampau umumnya memiliki desa-desa atau perkampungan tradisional di pedalaman gunung-gunung yang disebut daus. Sebelum ada bentuk Sasadu, rumah-rumah di hutan dibuat dengan bentuk poseba, terdiri atas tiang-tiang yang dipajang dalam tanah, terdiri dari beberapa rumah membentuk desa atau kampung. Yang selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan Sasadu. Sasadu secara etimologi berasal dari kata sadu yang dalam bahasa Sahu tidak mempunyai arti, sedang kan dalam bahasa Ternate, sadu berarti menimba dan sado berarti lengkap atau bilang-bilangannya. Istilah lain untuk rumah musyawarah di Sahu adalah kabunga, yang berarti rumah dengan 4 pintu. Istilah tersebut digunakan untuk menekan oposisi kosmologi antara kabunga tagi-tagi yang dimaksud di sini adalah perahu dan kabunga tego-tego atau perahu yang mengapung adalah Sasadu itu sendiri. Kata lain yang sama adalah batangan, yang sebenarnya adalah bangunan yang terdapat di bawah atap. Yang selanjutnya adalah fungsi rumah adat Sasadu. Yang pertama, tempat pelaksana upacara adat. Dalam proses perladangan, di bidang pertanian ada upacara-upacara yang dilakukan, yaitu yang pertama, Saai Mangoa, yaitu pesta adat sesuai menabur benih padi. Yang kedua, Saai Lamo, yaitu pesta syukur adat. Yang kedua adalah sebagai tempat musyawarah adat. Dalam kehidupan sosial masyarakat, pelaksanaan musyawarah adat dilaksanakan di rumah adat Sasadu itu sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Farida Hanum. Terima kasih. Atas nama Farida Hanum, stambuk F2211913. Pada slide yang kelima ini membahas mengenai pola pemukiman. Pola permukiman tradisional masyarakat Sabu ini terbentuk dengan kesatuan adat yang kuat, sehingga pola permukimannya berorientasi kepada rumah adat yang disebut rumah Sasadu. Selanjutnya pada slide yang kelima, pada pola pemukiman ini. Yang pertama itu keturunan dari warga Walasae langsung menempati daerah satu, yang dimana ditandai dengan titik-titik hitam ini yang tepat berada langsung berdekatan dengan pusat orientasi atau rumah Sasadu. Ini bermakna sebagai pimpinan adat atau masyarakat yang secara langsung harus berdekatan dengan pusat orientasi. Yang kedua, daerah 2 ini yang ditandai dengan titik-titik warna biru itu sebagai rakyat biasa yang selalu melayani dan mengabdi pada pemimpinnya. Letak ini disebut dengan Wong Ngarepe. Yang ketiga yaitu sebagai prajurit, ia bertugas sebagai penjaga keamanan dari luar. Letaknya berada di sebelah kanan pada gambar tersebut yang ditandai dengan titik-titik kotak merah atau yang disebut dengan walangaton. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nima Desimiatis Diasi, stambuk F2211939. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tata ruang dari rumah adat Sasadu. Nah, seperti pada gambar yang satu ini, kita dapat melihat ada denah dari rumah adat Sasadu dengan peletakan ruang yang dikode atas huruf-huruf. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai kode-kodenya. Yang pertama itu adalah pada bagian A1 atau itu merupakan tempat walase wanita, orang-orang tua di meja utama tabu sae. Nah,
wanita dianggap sebagai pengikut laki-laki sehingga diasosiasikan dengan adik atau berada pada bagian darat yaitu gunung. Nah, kemudian yang pada bagian B1 yaitu ngowarepe, wanita dan garan lain atau orang-orang tua pada taban nyimon. Kemudian bagian C1 walase, pria, orang-orang tua pada meja utama disebut sebagai tabasaae atau meja kepala. Nah, kelompok walase ini dianggap sebagai penjaga rumah dan tanah, sehingga diasosiasikan dengan adik. Nah, sehingga kedudukannya itu berhadapan dengan darat atau gunung, yaitu pada sisi laut atau pantai. Kemudian, jadi pada bagian D1 atau ngowarepe dan garan lain, pria, orang-orang tua pada tabang nyimon meja ketua, kelompok ngowarepe berfungsi sebagai kapiten laut dan diasosiasikan sebagai kakak. Sehingga C1 dan D1 sebagai bagian dari laki-laki pada arah laut atau pantai diasosiasikan dengan bagian atas dari sesadu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jalur masuk pada rumah adat sesadu. Jika kita melihat pada gambar di samping, itu akan terdapat rumah adat sesadu yaitu berupa denah. Nah, untuk jalur yang saya warnai dengan warna merah itu merupakan jalur masuk wanita yang diletakkan pada sisi gunung atau sisi daratan. Kemudian jalur yang berwarna kuning yang terletak di tengah-tengah bangunan merupakan jalur untuk kolano atau kolano majiko serta para wakilnya. Nah, serta untuk para pria itu terletak pada sisi laut atau sisi pantai yang saya warnai dengan warna toska. Kemudian saya akan membahas mengenai makna dari rumah adat sesadu. Untuk pada bagian atap yang berbentuk segitiga itu dinamakan sebagai boru mabiki atau ekor burung. Nah, dia ini didesain lebih rendah dengan maksud agar yang melewati pintu tersebut harus membungkuk sebagai tanda penghormatan. Kemudian atap yang berbentuk persegi panjang itu disebut sebagai surabi atau serambi. Nah, rumah adat sesadu ini memiliki 4 pintu masuk yang berada pada bagian pojok bangunan, yaitu tepat di bawah atap segitiga boru mabiki. Nah, pintu masuk ini digunakan sebagai pintu masuk sebagai berbagai lapisan masyarakat termasuk pemangku adat. Nah, untuk jalurnya tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, sedangkan 2 pintu masuk yang khusus berada di tengah-tengah bangunan merupakan pintu yang khusus dilewati oleh kolano atau kolano majiko serta para wakilnya ketika mengadakan upacara adat di dalam rumah adat sesadu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela yang Penggene, Stambuk F22190028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemaknaan ruang berdasarkan posisi adat. Nah, di sini ada beberapa simbol. Yang pertama, ruangan yang dilingkari berwarna merah itu merupakan posisi Tabasangaji. Sedangkan ruang yang dilingkari berwarna hitam itu merupakan posisi Tabaternate. Nah, yang berwarna biru itu merupakan posisi Tabakapita. Dan yang warna hijau itu merupakan Singgasana Kolano. Sebagai pemilik rumah adat sesadu, suku Sahu memiliki falsafah yang mengibaratkan rumah sesadu sebagai sebuah kagunga. Kagunga itu merupakan kapal perang kerajaan Ternate. Menurut mereka, rumah sesadu merupakan kaguna tego-tego, yang artinya kaguna yang sudah merapat ke pantai. Karena itulah semua rumah sesadu selalu membujur ke arah daratan atau ke gunung dan berada di tengah-tengah kampung. Kemudian posisi halu kapal itu menghadap ke arah gunung. Dalam rumah sesadu bagian ini ditempati oleh kaum wanita. Dan posisi kamu di kapal menghadap ke arah pantai. Dalam rumah sesadu bagian ini ditempati oleh kaum pria. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang material bangunan. Atap sesadu dibuat dari daun sagu dan panjangnya dihitung menurut jumlah daun atap warasa yang sudah digariskan oleh adat. Bahan bambu merupakan bahan utama pada reng dan pusuk pada rangka atap.
daun rumbia sebagai bahan penutup atap. Lantai terbuat dari tanah sebagai material lantainya. Sedangkan kolong-kolong tiang utama penyangga bangunan sasadu terbuat dari bahan kayu gok asa atau kayu sejenis kelas 1. Dan untuk kerangka utama lainnya seperti balok, bintang, dan pada rangka atap. Selanjutnya yaitu ornamen pada rumah adat sasadu. Pada beberapa elemen diberikan ragam hias dalam bentuk tatahan dan ukiran. Tiang-tiang utama memiliki kepala dengan ukuran yang masing-masing berbeda motif. Tiang-tiang samping terluar juga berukir, bahkan ada yang berukir tembus. Masing-masing tiang ini memiliki hiasan yang berbeda pula. Penerus balok dan penyangga dedegu berhias dan keluar dari tiang sejauh 30 sampai 50 cm. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk menonton video kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.